Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, hai bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya. Dan selamat datang kembali di dalam vlog sederhana ibu rumah tangga di channel aku, Ana Rosita. Terima kasih nih teman-teman udah nonton, udah klik video ini. Jangan lupa ya, yang belum subscribe di subscribe dulu dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, untuk video kali ini di sini aku awali dengan beres-beres. Ini tuh selesai sholat subuh gitu ya teman-teman, nggak terlalu subuh-subuh banget. Sekitaran jam setengah 6 atau jam 5 gitu aku beres-beres karena tadi malam itu habis dipakai main sama anak-anak itu berantakan banget. Kalian bisa lihat sendiri di ruang tengah sampai ruang tamu sana itu super duper berantakan banget. Terus untuk mainan anak-anak juga di sini aku beres-beres juga. Biasanya kakak Naila tuh sebelum tidur dia udah beres-beres dulu karena aku biasakan gitu teman-teman. Tapi untuk malam ini tuh kayaknya dia ketiduran gitu ya teman-teman. Jadi terpaksa untuk pagi hari ini aku yang beres-beres sendiri. Dan di sini juga tuh banyak semut ya teman-teman karena bekas makanan ringannya mereka tadi malam. Terus di sini aku lanjut di bagian luarnya aku sapu-sapu. Ini tuh udah jam 6 lewat gitu, tapi di sini cuacanya tuh udah terang banget ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Ini pintu bagian belakang rumah aku yang kelihatannya tuh pasti kotor banget di sini karena banyak banget kayak semacam kotoran-kotoran kering kayak gitu, kayak kertas. Karena kalau kakak Naila tuh dimain dalam rumah tuh kan suka gunting-gunting kertas gitu ya teman-teman. Jadi itu rumah aku tuh sedikit banget rapinya, pasti lebih banyak berantakannya gitu. Nah, lanjut di sini aku lanjut cuci tangan dan cuci kaki, tapi kalian jangan salfok sama wadah-wadah yang ada di situ. Itu tempat suami aku kasih makan ayam gitu ya. Jadi disimpan di situ aja sebelum dicuci. Dan sekarang aku merambat bagian dapur. Di sini aku lap-lap dulu bagian meja dapurnya, tapi sebelumnya aku mau geser-geser dulu termos air panasnya, gelas-gelas ataupun tempat sendok yang ada di atas meja sini. Jadi itu untuk dindingnya tuh udah kelihatan kotor gitu ya teman-teman, bekas tinta cumi yang kemarin pas aku potret atau belanja mingguan itu. Terus sayur di situ kan udah ketumpahan sama tinta cumi gitu ya. Jadi aku simpannya di situ malah hitam. Jadi kalau aku mau hilangin tuh takut catnya tuh ikut hilang juga. Nah, di sini aku mau lanjut lap-lap ya teman-teman, dan di situ ada minyak goreng yang aku belanja bulan lalu itu masih aku simpan di situ untuk yang 2 liternya karena aku baru refillnya tuh yang 1 liter aja. Karena udah selesai lap-lapnya, di sini aku lanjut untuk ambil semua bahan-bahan masakan. Aku mau masak sayur itu seperti lebih kurangnya tuh resep yang kemarin ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada kol, ada jagung yang kecil-kecil kayak gitu. Terus untuk bumbunya ada bawang bombay dan ada juga kembang kol yang sisaan. Sebenarnya bukan sisaan sih, karena aku kan beli kembang kol tuh ada 2 ya. Jadi kalau 2 itu bisa aku masak 2 atau 3 kali gitu teman-teman. Jadi itu masih banyak kelihatannya yang ada di sana. Jadi untuk pertamanya di sini aku potong-potong dulu untuk kolnya. Terus di sini aku mau sambil cek-cek ulat-ulat yang ada dalam kembang kol, tapi alhamdulillah udah nggak ada ulatnya gitu ya teman-teman. Biasanya tuh banyak banget ulat. Karena ini udah selesai iris-irisnya, di sini aku sekalian mau iris juga si jagung muda ini, jagung muda, anakan jagung ya maksudnya ya. Jadi kemarin kan sempat nanya sama teman-teman juga ini tuh namanya apa. Ada yang jadi untuk beda-beda beda-beda daerah tuh beda-beda nama juga ya. Nah, selain itu ada wortel juga, ini sebagai pewarna ya teman-teman. Ini aku masaknya gercep banget. Terus untuk bumbunya juga kalian udah sering lihat aku masak, pasti bumbunya tuh yang sederhana aja ya teman-teman. Ini kebetulan ada bawang bombay, jadi aku pakainya bawang bombay. Kalaupun tidak ada bawang bombay di kulkas, jadi aku nggak pakai sama sekali. Nah, di sini untuk bumbunya sendiri ada 2 siung kecil bawang putih, terus ada 1 siung bawang merah. Kenapa cuma 1 siung? Karena di situ kan aku pakai bawang bombay ya teman-teman. Jadi lebih aku banyakin aja sedikit bawang bombaynya.
Oke, di sini sambil lihat aku iris-iris bumbu, di sini aku mau sapa-sapa nih teman-teman semuanya, bunda-bunda gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh, semoga cepat bisa beraktivitas seperti semula. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sekarang kita balik di video. Di sini untuk bumbu-bumbunya semuanya udah aku iris kayak gini. Lanjut di sini aku mau beres-bersih dulu sebelum aku tumis bumbu. Tapi ternyata aku nggak langsung masak karena suami aku lagi goreng ikan gitu teman-teman. Jadi kita tuh kerja sama untuk pagi hari ini, alhamdulillah. Untuk anak-anak sendiri belum pada bangun, jadi kita bisa bebas ya kerja di dapur itu berdua gitu teman-teman. Jadi di sini aku mau lanjut untuk cuci piring terlebih dahulu karena suami aku lagi pakai dapur. Karena aku paling nggak bisa kalau pakai dapur itu berdua sama suami aku, soalnya suami aku tuh orangnya gimana ya, nggak suka juga kalau ada orang yang ganggu dia di dapur gitu, kalau lagi ada pekerjaannya, karena dia tahu aku jarang banget goreng ikan. Jadi untuk goreng ikannya dia nggak perlu kasih tahu aku lagi, nggak perlu suruh-suruh lagi, langsung ambil alih sendiri gitu bun, karena ikannya itu bekas ikan yang udah dimasak kemarin ya, jadi katanya udah nggak enak gitu, akhirnya dia goreng sendiri. Oke, alhamdulillah untuk cuci piringnya udah selesai. Sekarang aku mau bawa masuk dulu dalam rumah. Nah, udah selesai juga bawa masuk dalam rumahnya. Di sini aku lanjut bersih-bersih bagian luar karena di dalam tadi kan udah beres-beres ya. Tapi di bagian ruang tamunya tuh suami yang beres-beres. Kalau aku tuh bagian ruang depan aja, terus jalan ke dapur dan sampai di luar sini teman-teman. Untuk sapu-sapu bagian depan rumah ini aku masih pakai sapu bekas sapu dalam rumah aku yang kemarin nih bun, cuma kan udah patah ya bagian ganggangannya. Jadi di sini aku manfaatin untuk sapu-sapu di bagian luar karena untuk sapunya sendiri ini lumayan kuat juga. Jadi sayang kalau dibuangkan bun. Nah, jika selesai sapu-sapunya, sekarang kita masuk dalam rumah dan seperti ini kondisi rumah aku selesai diberes-beres pagi hari. Alhamdulillah udah segar mata ya. Rumah sederhana yang penting bersih dan nyaman, dan itu ada kakak Naila baru-baru bangun ya. Kalau untuk adik Dava tuh tumben-tumbennya teman-teman, dia lambat bangun untuk pagi hari ini. Dan itu jangan salfok ya, ada keranjang pakaian. Terus di sini aku lagi intip-intip suami aku yang lagi goreng ikan. Seperti biasa dia tuh kalau goreng ikan itu nggak standby di situ ya bun. Dia pasti kayak duduk-duduk lah sambil main HP. Nanti kalau udah sedikit gosong baru dibalik kayak gitu kalau laki-laki masak. Dan sekarang aku mau lanjut untuk tumis-tumis bumbu-bumbu karena aku mau tumis sayur. Tapi sebelumnya tuh di luar suami lagi ada sedikit ada tamu, maksudnya ada job sedikit sekitaran 5 menit gitu bun. Nggak tahu itu urusannya apa, kayaknya tuh aku intip-intip dia lagi potong-potong kaca, ada yang datang beli kaca gitu bun, terus potong. Kebetulan kan di samping rumah itu kan banyak banget ya potongan-potongan kaca yang nggak terpakai juga, jadi belum dibuang, masih disimpan di luar situ. Nah, di sini aku masak-masaknya udah selesai, bagian bumbu-bumbunya tinggal tunggu masaknya aja. Terus di sini aku mau ambil ada semacam mencok gitu ya. Mencok itu kayak buah-buahan yang kecut gitu teman-teman, mau dirujak. Jadi untuk hari ini kenapa kita bersih-bersihnya pagi-pagi banget, terus masaknya juga tuh agak pagi-pagi banget dan gerak cepat sama suami karena kita mau ke suatu tempat gitu bun. Dan alhamdulillah berkat rezeki pagi-pagi nih, tadi nggak sampai 5 menit alhamdulillah udah dapat 50.000 nih Pak suami, langsung diserahkan sama aku gitu bun. Karena masak-masaknya udah selesai, di sini aku lanjut packing ya. Dan untuk ikannya tuh aku masukin di sini. Benar-benar masakan kali ini tuh menu sederhana. Biasanya kami kalau jalan-jalan, kalau refreshing itu pasti singgah beli makanan dulu sebelum ke tempat tujuan. Tapi untuk kali ini tuh gak tahu kenapa aku tiba-tiba punya ide. Kebetulan kan sayur di kulkas banyak ya, baru-baru di pot wrap gitu. Jadi aku bilang gimana kalau kita pagi-pagi masak, terus masakan kita tuh dibawa ke sana. Nah, di sini udah aku masukin si ikannya tadi. Terus lanjut di sini juga aku mau masukin nasi sedikit banyak ya, karena rencananya memang mau pergi sampai sore gitu sih, karena sedikit bosan lah di rumah ya, mumpung suami juga lagi nggak ada job gitu. Nah, ini dia sayurnya, ternyata hasilnya tuh dikit banget teman-teman, tapi nggak apa-apa. Biasanya tuh sore-sore tuh ada penjual bakso juga di tempat tujuan sana.
Dan di sini juga udah aku bikin sambal mencok gitu ya teman-teman, sambal untuk rujak. Aku bawa juga ke dondongnya. Oke, semuanya udah selesai di packing. Sekarang di saatnya kita keluar rumah. Seperti ini nih penampilan kita karena kan mau pergi mandi-mandi aja ya bun. Dan itu Ade Dava tuh udah dari tadi pakaian, terus ambil sendiri sandal-sandal. Dia udah paham banget ya kalau mau pergi, jadi sandalnya tuh dia ambil sendiri, terus topinya tuh dia cari-cari sendiri juga teman-teman. Dan sekarang kita udah di tengah jalan, tapi singgah beli air minum dulu ya teman-teman, daripada beli di tempat tujuan tuh biasanya mahal kan. Tapi di sini ada yang buat aku tergoda gitu, ada tas-tas murah. Jadi aku kalau pakai tas itu tas yang murah kayak gini teman-teman, kadang harga 50 ribuan. Dan ini juga harga 60 ribu udah bagus-bagus banget kalau menurut aku, karena memang tas itu fungsinya sama ya untuk nyimpan HP ataupun nyimpan uang gitu. Jadi aku tuh nggak pernah beli tas itu yang mahal-mahal. Itu pun kalau paling mahalnya tuh 160 ribu, itu udah paling mahal banget bun. Oke, sekarang kita lanjut di perjalanan dan alhamdulillah kita udah sampai di tempat tujuan. Ini tuh 8:30 ya, benar-benar pagi-pagi banget. Jadi mau sarapan di sini nih tujuannya kita bun. Untuk bagian air lautnya tuh lagi surut gitu ya, tapi ada yang mandi juga, biasa terapi ya kalau mandi air laut ya. Jadi banyak banget orang tua terus sama anak-anaknya juga datang mandi di sini karena airnya memang jernih gitu bun, kalian bisa lihat sendiri tuh. Terus banyak ikan-ikan kecil-kecilnya juga. Dan di sana ada yang mandi ya, bapak-bapak sama anaknya juga. Terus bagian sana juga, pokoknya banyak banget lah. Walaupun airnya udah surut, pasti banyak yang mandi, tapi sekalian di sini tuh kita nungguin airnya pasang dulu. Nah itu suami aku buka jaket dulu karena kita mau makan nih. Kita sarapannya paginya di sini nih benar-benar menu sederhana, tapi kalau dimakan bersama suami dan anak-anak itu rasanya pasti nikmat ya, apalagi makannya tuh di suasana atau pemandangan yang seperti ini. Alhamdulillah banget. Ini pas banget nih kita lagi mau makan, terus ada ibu-ibu penjual kerangnya. Ini sate kerang. Kalau di sini biasa disebut pokea. Ini enak banget Masya Allah. Kita belinya 10.000 dapat 6 tusuk. Terus ini udah siang ya bun. Nah kalian bisa lihat sendiri orang tuh pada mandi-mandian dan airnya juga udah tinggi banget. Jadi pas aku mandi tadi tuh udah nggak bisa bernapas lagi akunya bun, karena aku mungkin yang kependekan ya, ditambah lagi aku nggak bisa berenang. Tapi kalau untuk kakak Naila, dia belum mau naik dari tadi tuh, sampai kedinginan, sampai naik-naik tangga gitu karena memang udah dalam banget airnya. Dan nggak terasa ya teman-teman, aku tuh bicara terus dari tadi, ternyata video aku tuh udah sampai di ujung sini. Dan terima kasih banyak teman-teman udah nonton video aku, walaupun masih ada yang nonton. Jangan lupa ya nonton lagi video-video aku yang berikutnya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.